melihat kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Sungguh kami mau bersyukur. Sama-sama kita membawa pujian. Banyak yang
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, welcome to FGCC Online Service pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Saya Gloria, pada kesempatan kali ini saya ingin menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah online FGCC. Welcome home, we are so glad to meet you here virtually. Dan sebentar lagi kita akan ada video yang menyampaikan news-news untuk minggu ini. So, stay tuned! Ya, jadi sekian news pada kali ini, dan sebelum kita masuk dalam doa persembahan, saya ingin menyampaikan satu ayat bagi kita semua di Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendoakan persembahan dari kita untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mendoakan persembahan yang telah kita persiapkan. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat penyertaanmu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang masih Engkau berikan buat kami Tuhan sampai hari ini. Bapa, kami mau mendoakan Tuhan persembahan yang telah kami persiapkan, baik persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, persembahan syukur Tuhan, dan persembahan lainnya. Kami percaya Tuhan, semua persembahan yang kami serahkan di hadapan-Mu, yang kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dapat Engkau lipat gandakan, Engkau pakai Tuhan untuk memperluas pekerjaan tangan-Mu melalui FGCC. Ajar kami Tuhan untuk bisa memberi dengan sukacita Tuhan. Biar Engkau juga Tuhan yang berkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar dapat dikelola dengan hikmat daripada-Mu saja Tuhan. Kiranya melalui FGCC lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, hidupnya akan diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang telah memberi dengan sukacita, sama-sama katakan, amin. Shalom FGCC, yuk siapkan hati kita mau bersyukur pada Tuhan pada saat ini. Amin saudara, tepuk tangan bersama-sama.
Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku bersyukur Tuhan. Ucapkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeah, yeah, yeah. Thank you Jesus. Bawa ke hati kami lebih dalam kepadamu Tuhan, dan mata kami tertuju hanya kepadamu. Kami mau hidup hanya untuk menyenangkan hatimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Biarlah ini menjadi doa kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku peluk anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Engkaulah Tuhan. Bawa kami lebih dekat kepadamu, Tuhan. Engkaulah kebenaran kami, Engkaulah harapan kami. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Thank you, Jesus. Dunia tak bisa menjauhkan kami daripada kasih-Mu, Tuhan. Engkaulah harapan kami, Engkaulah satu-satunya kebenaran yang hidup bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, kami siap, biarlah kami diperbarui, sentuh hati kami Tuhan, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Engkau juga memberkati pembawa yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, in the name we pray, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, puji Tuhan. Saya berharap semua kita dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan juga tahun ini saya berharap semua kita mengalami progres. Walaupun progresnya kelihatannya kecil, tetapi progres kecil juga itu disebut progres. Ya, sesuatu yang patut juga kita banggakan, kita syukuri, menjadi motivasi buat kita.
Ya, ayo mari tetap semangat ya untuk mengalami progres di tahun ini. Mari terus lakukan dengan sengaja dan konsisten. Baik di bulan ini, tema kita adalah perseverance, tentang ketekunan. Dan saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah ketekunan membawa terobosan. Mari saya mengajak kita membaca dari Lukas pasal yang ke-18. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan tentang janda yang terus mendatangi hakim? Nah, kita belajar dari seorang janda ini adalah, poin yang pertama adalah terus menerus ya. Janda ini dikatakan datang kepada hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Tapi dikatakan bahwa janda ini terus saja mendatangi hakim itu. Dan di ayat 1 tadi kita baca bahwa Yesus memberikan perumpamaan ini untuk mengajarkan tentang berdoa tidak jemu-jemu. Artinya berdoa yang tidak bosan, artinya terus-menerus, tidak menyerah di tengah jalan. Nah, kita melihat bahwa sama seperti halnya janda di dalam perumpamaan ini, kita nggak tahu berapa kali dia mendatangi hakim itu. Kita nggak tahu berapa ketukan yang dia buat di pintu rumah hakim itu. Dan kita nggak pernah tahu kapan terobosan terjadi. Kapan hakim itu membuka pintu buat janda itu. Kedatangan dia ke rumah hakim itu berapa kali. Jadi yang saya mau sampaikan adalah bahwa dari kedatangan pertama janda itu ke rumah sang hakim yang tidak mengenal Allah, yang tidak menghormati siapapun, dan dari ketukan pertama yang janda itu ketukan di pintu hakim itu, nah saya percaya bahwa dari kedatangan pertama, dari ketukan pertama itu semua memberikan kontribusi. Akhirnya hakim itu membukakan pintu rumahnya buat sang janda. Saya tidak tahu apakah sudah ketukan ke 50 kali barangkali. Saya tidak tahu apakah janda ini sudah 10 kali mungkin mengunjungi hakim itu. Saya tidak tahu karena Alkitab tidak mencatat. Karena poinnya bukan berapa kali, akhirnya kesekian kali baru janda itu mengalami terobosan. Tapi saya percaya bahwa dari kedatangan pertama, dari ketukan pertama pada pintu itu, semuanya memberikan kontribusi. Akhirnya janda itu mengalami terobosan. Haknya, ya, perkaranya dibela oleh hakim yang tidak takut akan Tuhan dan yang tidak menghormati siapapun. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak, supaya ketika kita berdoa jangan jemu-jemu. Ketika kita melakukan hal yang baik, jangan berhenti, jangan menyerah. Terus menerus, itulah arti ketekunan. Ya. Dan apa yang saya sampaikan hari ini bukan berarti setiap doa, setiap keinginan, apapun yang kita mau, pasti kita dapatkan. Bukan itu poinnya. Tetapi poin saya adalah ketekunannya. Poinnya adalah tidak menyerahnya. Poinnya adalah iman yang kita praktekkan. Jangan sampai kita kalah sebelum bertanding, belum apa-apa sudah menyerah. Tapi saya percaya Tuhan sedang mengajar kita satu mental, satu semangat yang terus-menerus, ketekunan. Kita bukan hanya pasrah, kita tidak melakukan apa-apa. Tapi ingat bahwa pada akhirnya apakah jawaban itu kita terima atau tidak, itu bergantung sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Karena saya percaya bahwa tidak semua harapan, keinginan kita bisa terpenuhi. Ada mungkin hal-hal tertentu yang
yang Tuhan sisakan. Ada kekurangan, ada harapan kita, ada keinginan kita yang tidak terkabulkan untuk membuat kita tidak sombong. Nah, contohnya misalnya di Korintus, ya, Paulus menuliskan surat di Korintus, dia mengatakan juga bahwa dia berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkan dari dia duri dalam daging, ya, dan dia berdoa kepada Tuhan supaya dicabut, dihindarkan dari kelemahan atau duri dalam daging. Nah, duri dalam daging itu bisa bicara kelemahan fisik atau ada penyakit dalam diri Paulus. Dan dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berkata bahwa ya dia tidak lakukan itu, dia tidak menjawab seruan atau permohonan dari Paulus. Karena kemudian Tuhan berkata bahwa justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna atas hidupmu. Makanya kemudian Paulus berkata, aku lebih suka dalam kelemahan, dalam siksaan, penderitaan, dalam aniaya, dalam berbagai situasi yang membuat saya menderita, membuat saya mengalami sepertinya terbatasi. Justru dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan dan anugerahnya menjadi sempurna dalam hidup saya. Demikian Paulus berkata. Nah, poin saya adalah mari ya kita tekun, berdoa, tidak jemu-jemu, terus-menerus. Tetapi pada akhirnya Tuhan yang berdaulat. Ya, mari kita lihat ya dari poin yang tadi, perumpamaan janda yang terus-menerus untuk mendatangi hakim, kemudian dia mengalami terobosan. Nah, saya mau kasih ilustrasi ini, ya. Nah, kehidupan kita ada banyak hal yang kita kerjakan secara rutinitas, ya. Kerjakan, mungkin kadang-kala kita merasa kok biasa aja, rutinitas. Nah, saya kasih ilustrasi ini ya. Nah, mungkin teman-teman pernah tahu ya kaleng-kaleng di, khususnya ada beberapa jenis produk kaleng ya, susu dan mungkin ada sup, ada dan berbagai saus dan sebagainya, sarden dan sebagainya. Nah, ada jenis kaleng-kaleng yang kaleng harus dibuka dengan pembuka kaleng gitu ya, pembuka kaleng dan harus ditekan, kemudian bagian ini ya ditekan, ditusukkan, kemudian ada bagian dari pembuka kaleng ini, ya, tin ini diputar ya, bagian ini diputar. Nah, poin yang saya sampaikan adalah sama, ini kehidupan kita juga demikian. Ya, ketika kita berputar hari demi hari, menjalani, melaksanakan tugas pekerjaan kita, pelayanan kita, sekolah kita, mungkin ibu rumah tangga, mengurus rumahnya, ada banyak hal-hal rutinitas. Mungkin kita membaca Alkitab sepertinya rutinitas. Mungkin ada kita membuat tugas-tugas kuliah bagi yang kuliah, harus ikut mendengarkan lecture ya, lecture untuk berbicara, kemudian mengikuti tuition, kemudian harus submit berbagai tugas, assignment, ada exam demi exam yang harus dihadapi, dilalui. Nah, sepertinya ada banyak dalam kehidupan kita itu rutinitas, pelayanan, komsel, ibadah, ya, berdoa, ada banyak yang kita lakukan rutinitas sehari-hari. Jadi saya mau katakan seperti ini, tidak semua rutinitas itu salah. Justru ada banyak daily life, daily rutinitas kita itu bagian dari kehidupan kita yang ternyata kalau kita setia melakukan hal-hal yang baik itu, saya percaya ada terobosan yang Tuhan bisa sampaikan dan Tuhan boleh buat dalam kehidupan kau dan saya. Nah, sama seperti kaleng ini, ketika dia ditusukkan kemudian diputar, mungkin putaran demi putaran kita merasa tidak terjadi apa-apa. Sama juga pelayanan kita, kehidupan kita, pekerjaan, pertumbuhan iman kita, kesehatan, keuangan, ada banyak area dalam kehidupan kita. Kita mengajar anak kita misalnya matematika hari demi hari, sepertinya belum ada perubahan, tapi saya percaya bahwa setiap benih, setiap usaha yang kita lakukan itu berkontribusi untuk sebuah terobosan. Kita tidak tahu pelajaran atau hari keberapa anak kita mulai menemukan, dia ngeklik, dia ting, kemudian dia menemukan aha moment, ya wow, dia mulai tertarik dengan pelajaran matematika misalnya. Dia mulai menyukai, dia mulai mengerti, mulai dapat, mulai connect. Jadi yang saya mau sampaikan bicara ketekunan adalah terus-menerus. Jangan bosan, jangan menyerah. Karena kita tidak tahu putaran keberapa kaleng itu akan terbuka. Ya, usaha keberapa, hari keberapa kita mengalami terobosan.
Jadi ada banyak hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Sebenarnya di balik itu ketika kita tekun, kita terus-menerus, dan saya percaya ada banyak bidang yang kita bisa mengalami terobosan. Ada banyak contoh sebetulnya. Nah, hari ini saya berharap dengan ilustrasi ini menolong kita untuk tidak bosan ya di tengah daily rutin yang kita lakukan. Hal-hal yang baik yang kita lakukan, jangan jenuh, jangan bosan, jangan menyerah, jangan skip, jangan quit. Ya, jangan quit dari proses, dari tugas-tugas, dari pekerjaan, dari usaha yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Ya, dan satu lagi contoh, ya, saya teringat dengan ilustrasi atau contoh dari seorang pemecah batu gitu ya. Nah, ada beberapa tempat, apalagi di daerah-daerah yang biasa, mungkin di daerah-daerah terpencil atau di kampung, ya, misalnya di kota kecil. Nah, untuk membuat jalan itu harus pemecah batu harus diperbantukan karena ada batu-batu besar harus dipecahkan oleh pemukul atau pemecah batu, ya. Jadi sehingga batu-batu yang besar itu kecil, lebih mengecil, dan kemudian jadi kerikil-kerikil, kemudian menjadi kasih aspalnya, ya, untuk mengalasi jalan, untuk membuat jalan dan sebagainya. Ya, jadi pemecah batu itu dia untuk memecahkan satu batu misalnya, 1, 2, terus dia pukul mungkin sampai ke 10 pukulan baru batu itu pecah. Ya, jadi pukulan keberapa yang memecahkan batu? Pertanyaan saya. Pukulan keberapa? Coba jawab di live chatnya. Pukulan keberapa yang memecahkan batu? Adalah pukulan yang ke-10, betul? Pup. Dia break, batu ini pecah setelah pukulan yang ke-10. Tapi saya mau kasih tahu bahwa dari pukulan pertama itu sudah memberikan kontribusi. Ya, untuk akhirnya memberikan kontribusi. Pukulan pertama memberikan kontribusi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terjadi breakthrough. Tapi setiap pukulan memberikan kontribusi. Hari ini saya mau mengingatkan bahwa setiap doa kita memberikan kontribusi, setiap usaha kita memberikan kontribusi, setiap nasihat kita buat anak-anak kita memberikan kontribusi, setiap kita masuk kuliah, masuk kelas, belajar online, apapun, setiap tugas yang kita buat memberikan kontribusi untuk kemajuan kita. Setiap pelayanan yang kita lakukan memberikan kontribusi. Setiap pemuridan yang kita lakukan, komsel, ibadah, firman yang kita dengar, firman yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita hafalkan. Ya, apapun usaha baik, pekerjaan, nasihat, semangat kita, ketekunan kita. Apapun yang kita lakukan memberikan kontribusi. Untuk akhirnya terjadi banyak terobosan dalam hidup engkau dan saya. Saya berharap ilustrasi tentang pemecah batu ini, kita ingat bahwa ketekunan terus-menerus tidak menyerah akan membuahkan banyak terobosan dalam hidup engkau dan saya. So, terus maju, tekun, perseverance, ya, terus-menerus lakukan, tidak bosan, tidak jenuh. Dan berikutnya, poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah, tadi yang pertama adalah terus-menerus. Yang kedua adalah pastikan arah yang benar yang kita lakukan. Sekali lagi bahwa yang saya maksudkan rutinitas, ketekunan adalah untuk hal-hal yang baik tentunya. Ada banyak hal-hal baik yang kita kerjakan. Nah, pastikan arahnya benar. Nah, dalam perumpamaan di mana janda itu datang kepada hakim, dia sudah ada di track yang benar. Dia membawa perkaranya kepada orang yang tepat, artinya hakim. Ya, dia arahnya sudah benar. Dia sedang merindukan haknya dibela, ada case-nya boleh diselesaikan. Dia merindukan ada kebahagiaan, dia merindukan ada terobosan dalam hidupnya. Jadi ada banyak yang kita lakukan hal-hal yang baik, ya, dalam berbagai area kehidupan kita. Nah, satu contoh misalnya di tahun ini kita kita sering mengulang dari 1 Timotius pasal 4, khususnya ayat yang ke-15, itu adalah ayat tema tahunan FGCC tentang progres itu ya. Tapi saya bacakan dari ayat 12 dan seterusnya. 1 Timotius 4. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar.
Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini adalah pesan dari Paulus kepada Timotius. Ini merupakan surat penggembalaan, pastoral letter dari Paulus kepada Timotius. Dan dari ayat 12 sampai ayat 16 ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ayat ini, ada 2 kali. Kalau kita temukan di sini kata bertekunlah di ayat 13, sementara itu sampai aku datang bertekunlah. Dan juga di ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah. Jadi ini nasihat dari Paulus kepada Timotius untuk bertekun, untuk terus menerus, untuk tidak bosan, tidak jenuh, tidak menyerah. Dan juga yang penting arahnya benar. Nah, dalam hal ini Timotius sedang dipercayakan tugas untuk menggembalakan jemaat. Ya, di usia mudanya Timotius ini sudah dipercayakan untuk jadi seorang gembala. Dia harus juga melawan ajaran sesat. Dia harus juga sebagai anak muda banyak godaan-godaan di sekitarnya yang menggoda dia sebagai anak muda. Ada banyak juga tren, ada banyak filsafat, ada banyak media-media atau omongan orang atau pergaulan yang bisa menyeret dia untuk jauh daripada Tuhan. Tapi dia bertekun. Dia sebagai anak muda, makanya Paulus berkata jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan. Ya, dia menghadapi penganiayaan juga pada saat itu. Ya, tidak mudah bagi seorang muda dia untuk memimpin dalam posisi leadership yang tinggi di gereja, di tengah situasi yang lingkungan yang cemar, yang tidak mensupport, banyak godaan, banyak tipu muslihat dari iblis dan sebagainya. Tapi di sini dikatakan dia melakukannya, dia tahu panggilannya, dia menuju arah yang benar. Dia bertekun di dalam membaca kitab suci, ya. Jadi arahnya benar. Mari tekun juga, teman-teman, membaca kitab suci. Ya, setiap hari kita haus, kita cinta firman Tuhan. Buat renungan, devotion, terus-menerus. Dan kalau kita tahu hal itu baik, mari lakukan dengan setia, lakukan dengan sukacita. Daily routine yang membuat kita baik, membuat kita bertumbuh, membuat kita mengalami kemajuan, mengalami progres, ya. Mari dalam membangun, dalam mengajar juga tekun, ya. Yang penting arahnya benar dalam membangun orang, dalam melayani, ya. Jangan lalai menggunakan karunia untuk membangun orang, untuk melayani, untuk memberikan kontribusi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya, mari kita bertekun di dalam semuanya itu, ya. Jadi ada banyak area yang kita lakukan, yang penting arahnya benar, arahnya untuk membangun, arahnya untuk memberikan nilai tambah kepada banyak orang. Nah, saya kasih contoh misalnya, kita melihat pelayanan Next Gen misalnya, ya. Saya berterima kasih untuk tim Next Gen team, untuk para teacher, guru-guru yang begitu setia mendampingi dan mengajar anak-anak Next Gen, ya. Mungkin secara manusia kita melihat pelayanan Next Gen banyak dari gereja atau mungkin mungkin dari banyak di antara kita juga kurang memperhitungkan, kita menganggap biasa. Kita menganggap, ya itu kan pelayanan untuk anak-anak kecil. Nah, itu pelayanan Next Gen adalah pelayanan yang mulia. Mungkin ada banyak kita juga para teacher, mungkin ada banyak kita orang tua, ya, kita dalam pelayanan Next Gen kita melihat juga, ya, khususnya untuk tim Next Gen, para teacher, ada melihat sebenarnya ada banyak anak-anak yang secara manusia kelihatannya, wah, anak-anak ini nakal, anak-anak ini tidak dengar-dengaran. Tapi teacher Next Gen mereka melayani dengan kasih, mereka melayani dengan tulus karena untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mereka yang penting, mereka setia menabur, mereka mengajar anak-anak ini. Dan bahkan ada banyak guru-guru yang begitu komitmen, dedicated. Mereka mendoakan, mereka mendampingi anak-anak ini. Ya, saya perhatikan ada beberapa teacher, beberapa guru yang mereka benar-benar concern, mereka ngajak anak-anak Next Gen itu, ya, jalan-jalan, dia berikan kontribusi waktunya, bagi hidup, uangnya untuk mendampingi anak-anak itu. Dan apa yang mereka lakukan, ya, rutinitas atau kesungguhan, ketekunan mereka buat anak-anak ini. Saya melihat ada banyak anak-anak Next Gen ini, mereka mulai mengalami terobosan. Ada anak-anak yang kelihatannya nakal, justru ketika mereka
mulai menangkap mereka encounter with Jesus, mereka berjumpa dengan Tuhan, hidup mereka diubahkan. Dan saya percaya orang-orang seperti ini yang sudah mengalami taburan kasih dari teacher-teacher yang setia, dari guru-guru yang setia, dan anak-anak yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, anak-anak ini diubahkan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin masa depan dari keluarga, pemimpin masa depan gereja, kota, dan bangsa. Oleh sebab itu, pelayanan Next Gen adalah pelayanan yang terus-menerus lakukan dengan setia, dan yang penting arahnya benar, ya. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan sekolah, ya, kuliah, mari arahnya benar, kita pingin belajar dengan baik, mari hadiri kelas, bikin tugas, lewati exam demi exam, ya. Jangan skip, jangan kita kemudian kendor, kemudian jangan menjadi bosan, ya, dalam memuridkan orang juga. Para pemimpin komsel misalnya, kita yang memuridkan, membangun orang, jangan pernah bosan dengan nasihat kita, ya. Berikan doa kita, encouragement words buat mereka dan sebagainya. Jadi jangan kita menjadi down, menjadi bosan. Ada banyak contoh sebetulnya yang saya bisa bagikan. Yang penting kita tahu arahnya baik, kita tahu yang kita lakukan untuk Tuhan dengan motivasi yang benar, yang murni. Kita lakukan untuk jadi berkat, mari lakukan dengan setia dalam pelayanan kita, dalam komsel, dalam sekolah kita, dalam keluarga, dalam membangun anak-anak, dalam menguatkan anak-anak youth, pelayanan young adult, ya, semuanya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan poin yang terakhir adalah mari kita tetap percaya dan berharap sama Tuhan. Ya, poin ini penting. Nah, saya mau sampaikan di Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, ini ayat mengatakan untuk kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Akui Dia. Mari, pada akhirnya, walaupun kita sudah terus-menerus lakukan, kita arahnya benar, jangan lupa untuk kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Ya, Dia sumber kekuatan. Di luar Dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai ketika kita bertekad, kita punya self motivation, kita memotivasi diri kita sendiri dengan usaha yang sungguh-sungguh. Jangan lupa bahwa libatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Ya, tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Biarlah kita akui bahwa semuanya dari Tuhan, biarlah semuanya dilakukan dengan kekuatan dari Tuhan, dan semuanya untuk Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ya, itu Roma 11. Ayat 36, ya, boleh dibaca ayat itu, salah satu ayat pegangan, ayat favorit saya, ya. Dan saya bacakan lagi Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi mari percaya, berharap kepada Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam relationship, dalam hubungan suami istri, dalam parenting, membangun anak-anak, dalam kuliahmu, dalam komunitas, dalam pekerjaan, dalam kita rindu mengalami terobosan di kesehatan, di keuangan, ya, di hubungan, di pelayanan, apapun bentuknya yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan hari-hari ini. Untuk kita tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan saya percaya anugerahnya cukup dalam kehidupan kita. Dan saya tutup dengan satu contoh, ya, tukang parkir, ya. Tukang parkir adalah seorang yang melakukan pekerjaan yang penting, yang mulia, karena dia harus mengatur parkiran mobil supaya tertata, parkir dengan baik, dan space-nya boleh dimaksimalkan. Nah, tukang parkir itu mereka, ya, suka dalam mengatur mobil-mobil yang keluar masuk, gitu, ya. Mereka akan suka mengatakan kata-kata seperti ini, ya. Terus, hop, terus, hop. Gitu. Jadi ini yang saya mau bawakan kepada kita, ya. Jadi tukang parkir, mereka punya semangat yang luar biasa, dan mereka suka berkata terus. Jadi ini tulisan terusnya, ya. Ya, coba dibaca. Dan mereka juga berkata hop. Nah, ini tulisan hope-nya. Jadi teman-teman, mari kita tetap trust and put our hope in God. Kita tetap percaya dan berharap, punya pengharapan di dalam Tuhan. So, ini yang saya mau sampaikan hari ini. Ketekunan akan membawa
banyak terobosan dalam hidup engkau dan saya. Jadi terus menerus lakukan, jangan bosan, jangan jenuh, jangan menyerah, jangan skip, jangan quit. Yang penting pastikan juga arahnya benar, yang kita lakukan baik, berkenan, sesuatu yang membawa kebahagiaan, terobosan, kebaikan buat kita, buat banyak orang, dalam apapun area kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Saya percaya ada banyak terobosan yang Tuhan akan bawa dalam kehidupan engkau dan saya. Dan mari kita jadikan Tuhan sebagai penolong kita melalui berbagai musim. Kita percayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari sebelum kita berdoa, saya mengajak kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Bahwa musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan itu tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari yang terakhir katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah apapun yang menjadi doa dan kerinduan kami akan mengalami terobosan di dalam kesehatan, keuangan, relationship, di dalam kerohanian kami, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun bentuknya mengalami terobosan. Oleh sebab itu biarlah kami tidak menjadi jenuh, tidak menjadi bosan, tidak menyerah, tidak lari dari perjuangan yang harus kami lakukan untuk arah yang benar. Kami mau tekun, kami mau terus-menerus Tuhan, sampai terjadi banyak terobosan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang rindu mengalami banyak terobosan, mereka boleh mengalami kekuatan anugerah yang besar, berlimpah daripada Engkau.
Terima kasih Bapa, biarlah Kau memberkati yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang berbeban berat mereka mendapat kelegaan, kekuatan, dan yang merindukan jawaban doa mereka menemukan jawaban doa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, berkati para volunteer yang sudah melayani, dan juga setiap persembahan yang diberikan, yang dipersembahkan Kau balas setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi. Balas dengan kelimpahan, berkati pekerjaan usaha yang dilakukan oleh kami maupun orang tua kami, diberkati melimpah. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini, kami akan beraktivitas dan kami akan menerima kekuatan berkat anugerah daripada Tuhan. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hati pikiranmu, angkat kedua tanganmu. Angkat tangan artinya hormat sama Dia, mengakui Dia dan siap menerima yang baik, berkat-berkat daripada Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau damai sejahtera. Biarlah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia yang berlimpah. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Dan apapun yang diperbuat oleh tanganmu akan dibuat berhasil, kerajinanmu diberkati oleh Tuhan. Dan setiap tanah, tempat yang diinjak oleh kakimu akan diberikan kepada engkau, dan engkau akan menjadi orang yang berpengaruh, berdampak, berbuah lebat dimanapun Tuhan tempatkan engkau, dan engkau jadi pemenang jiwa. Banyak jiwa boleh dibangun, diberkati, dan diselamatkan, dimuridkan lewat kehidupanmu. Saat ini terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Stay safe, stay healthy, and stay connected with God and with community. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, and God bless you, and see you again next week, next Sunday. God bless you all.